Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi menjelang siang. Perkenalkan, nama kakak Amrina Zumardi, selaku moderator pada kegiatan hari ini. Pertama-tama kakak ucapkan selamat datang untuk peserta didik SMK Negeri 2 Banjarmasin. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat, taufik, dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul dalam Zoom meeting pada hari ini. Sebelum memulai acara, marilah kita dengarkan lagu Indonesia Raya. Para peserta didik dimohon untuk menyalakan kameranya. Saya sampaikan selamat datang kepada seluruh peserta didik SMK Negeri 2 Banjarmasin. Yang saya hormati Bapak Sofian Priyadi SPD selaku Wakil Kepala Bidang Kesiswaan. Yang saya hormati Ibu Mutia Eskom selaku Ketua Kompetensi Multimedia. Untuk membuka acara pada hari ini, marilah kita dengarkan sambutan dari Bapak Sofian Priyadi. Waktu dan tempat kami sediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Ibu Mutia, Kepala Kompetensi Program Multimedia, ya, yang sebentar lagi akan berubah nama menjadi Desain Komunikasi Visual. Yang saya banggakan seluruh pengurus OSIS dan juga siswa kelas 10 multimedia yang hari ini sudah berhadir meskipun hanya lewat Zoom, ya, aplikasi Zoom atau media virtual. Baik, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat limpahnya rahmatnya juga kita bisa berkumpul meskipun tadi yang Bapak sampaikan sebelumnya hanya melalui media virtual. Salawat serta salam kita aturkan juga kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, sahabat, keluarga, sahabat, pengikut beliau hingga akhir zaman. Baik, siswa-siswi teruntuk kelas 10 multimedia, Bapak ucapkan selamat datang di SMK Negeri 2 Banjarmasin. Artinya sekarang kalian sudah berseragam putih abu-abu. Segala sesuatu yang berbau putih biru itu segera ditinggalkan, terutama dalam hal bersikap, dalam hal bergaul dan lain sebagainya sesuai dengan perkembangan usia kalian. Kami harapkan tentunya kalian bisa berubah, ya. Nah, memang masa transisi dari SMP ke SMA itu atau ke SMK itu agak sedikit susah, ya, harus
penyesuaian atau harus bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru. Nah, makanya di MPLS ini kalian yang mengikuti kegiatan ini harus diperhatikan dengan baik ya. Nanti secara detail apa itu multimedia atau desain komunikasi visual akan disampaikan oleh Kepala Kompetensi Ibu Mutia. Nah, perlu kalian ketahui sebelumnya bahwa beberapa nama kompetensi itu akan dirubah ya, kecuali animasi ada perubahan nama nanti. TKJ itu berubah menjadi teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Multimedia seperti Bapak sebutkan tadi ya, berubah menjadi desain komunikasi visual. Nah, kemudian Tepeksos dulunya adalah pekerjaan sosial, berubah menjadi perawatan sosial, itu kembali menjadi pekerjaan sosial. Kemudian RVL berubah menjadi pengembangan perangkat lunak dan game ya. DI desain interior berubah menjadi teknik furniture. Kimia industri berubah menjadi teknik kimia industri. Film dan TV ini yang semula terpisah ada kemungkinan untuk kembali bergabung ya menjadi broadcasting dan perfilman. Ya, nanti tidak tahu bagaimana komposisinya. Ibu Daryani nanti selaku kepala kompetensi atau kepala program yang akan menyampaikan. Nah, siswa-siswi multimedia yang banggakan, tentunya yang kita ketahui bahwa setiap sekolah itu punya aturan ya, punya aturan khusus yang harus kalian patuhi dan turuti. Ya, kalian sudah membuat surat pernyataan yang bertanda tangan, artinya ketika kalian melanggar atau menyimpang dari aturan-aturan yang berlaku di SMK Negeri 2 Banjarmasin, maka kami dari pihak sekolah tidak sungkan untuk mengembalikan kalian ke orang tua kalian. Artinya SMK Negeri 2 Banjarmasin tidak sanggup ya untuk mendidik secara ininya ya, mendidik kalian ya. Tapi harapan Bapak khususnya program multimedia itu patuh ya dan taat terhadap peraturan-peraturan yang berlaku di sekolah kita. Nah, kemudian salah satu peraturan khusus yang mungkin di sekolah lain belum ada, yaitu sekolah kita ini taat dengan aturan lalu lintas ya. Artinya bagi kalian nanti yang tatap muka yang belum memiliki SIM, itu berarti tidak bisa membawa kendaraan ke sekolah ya. Artinya harapan Bapak kalian diantar oleh orang tua. Jadi diantar dijemput itu kami bisa memastikan bahwa kalian langsung pulang ke rumah ya. Jangan sampai di masa pandemi ini ketika kalian membawa motor sendiri, parkir entah di mana, setelah pulang kalian keluyuran ya, ngumpul dengan teman-teman. Nah, itu tidak menutup kemungkinan akan menjadi klaster baru atau pembawa klaster baru. Jadi sekali lagi Bapak harapkan di masa pandemi ini kontrol diri kalian ya. Jangan sampai lengah terhadap protokol kesehatan, dan jangan sampai istilahnya ketika di luar lingkungan sekolah itu bergaul sembarangan ya. Itu saja mungkin ya, yang bisa Bapak sampaikan. Sekali lagi tolong ikuti apa yang nanti disampaikan oleh Ibu Mutia, dengarkan baik-baik, kalau perlu dicatat, karena Ibu Mutia membicarakan secara khusus tentang apa itu desain komunikasi virtual. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena tadi permintaan panitia adalah pembukaan, maka secara resmi dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara MPLS khusus kejuruan atau kompetensi multimedia secara resmi dibuka. Ya, terima kasih kepada Bapak Sofyan Karyadi atas sambutannya. Semoga apa yang disampaikan beliau bermanfaat dan bisa dipahami seluruh peserta didik. Selanjutnya, kita akan mendengar materi dari Ibu Mutia selaku Kepala Kompetensi dari Multimedia. Untuk Ibu, waktu dan tempat kami sediakan.
Hapus ini buat foto. Bagi siswa yang mematikan kameranya, silakan untuk dinyalakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang semuanya. Anak-anak multimedia, anak-anak DKV yang Ibu banggakan. Perkenalkan, nama Ibu Mutiah. Ibu adalah Kepala Kompetensi Multimedia yang sekarang untuk kelas 10 itu berganti nama menjadi DKV. DKV itu Desain Komunikasi Visual. Oke, untuk MM sendiri masih ada, tapi untuk kelas 11 sama kelas 12. Untuk kalian siswa baru itu namanya menjadi DKV. Jadi nanti sebutannya kelas 10 DKV A dan kelas 10 DKV B. Oke, Ibu jelaskan sedikit perbedaannya untuk DKV dan MM ya. Kalau kemarin kalian mungkin mendengar dari kakaknya atau kakak kelas atau siapapun mungkin yang memperkenalkan multimedia kepada kalian. Untuk multimedia sendiri itu pembelajarannya dia ada banyak ya, ada macam-macam. Ada belajar desain, ada belajar animasi, ada belajar foto, ada belajar video. Nah, untuk DKV, khususan untuk DKV, kalian fokus belajar untuk desain saja. Jadi kalian nanti untuk kelas 10, 11 dan 12-nya lebih ke desain, belajar untuk desain. Entah itu desain brosur, poster, ataupun desain baju dan sebagainya. Desainnya luas ya, nanti akan kalian pelajari sendiri. Nah, terus kenapa sih jadi tidak MM saja atau kenapa Bu kada lanjut MM saja? Karena perubahan kurikulum. Sekolah kita SMK 2 Banjarmasin tahun tadi ditunjuk sebagai SMK PK, Sekolah Pusat Keunggulan, yang mana untuk kurikulum SMK PK itu tidak ada lagi jurusan multimedia di tahun ajaran yang baru. Adanya DKV seperti yang disebutkan Pak Sofyan tadi, ada perubahan kurikulum di situ. Jadi adanya DKV, animasi ada, film ada. Itu. Jadi yang karena DKV kita tidak ada, jadi kita ke DKV. Oke, mungkin Ibu akan tampilkan ya apa saja sih yang akan kalian pelajari pada kelas 10 nanti. Oke, di sini saja. Tunggu. Oh ya. Share screen. Ya, bantu aja. Itu sih. Ya, betul. Oke, silakan dilihat tampil ya di tempat kalian. Ini struktur kurikulum untuk yang baru. Ini akan kalian pelajari pada tahun ajaran ini nanti, kelas 10. Nah, perhatikan untuk yang kejuruannya. Itu, oke. Untuk mungkin kalau waktu SMP kalian cuman mempelajari mapel-mapel umum. Untuk SMK kalian lebih ke kejuruan. Nah, di situ ada logika dan teknologi digital.
Di situ kalian akan mempelajari komputer secara umum, lebih ke mempelajari Microsoft Word. Jadi di sini kalau kalian 10, kalian sudah harus bisa Word, Excel, dan PowerPoint secara maksimal. Jadi harus bisa Word untuk logika ya, logika teknologi digital kalian akan pelajari itu. Sampai yang edit video juga mungkin sedikit mungkin akan mempelajari di situ. Oke, terus perhatikan yang untuk kejuruan ini, untuk mapel kejuruan. Daftar mapel kejuruannya nanti akan Ibu uraikan. Ada dasar-dasar kejuruan yang tadi Ibu sebutkan, yaitu nanti DKV, desain komunikasi visual. Nah, terus jadi kalau di kelas 10 kalian cuma akan mempelajari dasar-dasar kejuruan dan logika teknologi dan IPAS. IPAS itu adalah ilmu pengetahuan alam dan sosial. Itu untuk kejuruannya ya. Kalau yang lainnya bisa kalian lihat di sini masih ada umumnya, ada pendidikan agama budi pekerti, PPKN, bahasa Indonesia, sejarah, seni budaya, PJOK, matematika, dan bahasa Inggris. Sementara karena kita masih dilanda pandemi, mungkin kalian akan daring, tapi untuk praktikum kejuruan akan ada tatap muka terbatas ya. Jadi nanti mungkin ada pembagian untuk kelasnya, satu kelas mungkin dibagi 2, tapi belum Ibu jadwalkan karena untuk kalian masih dasar-dasar saja. Mungkin nanti bulan kedua atau maksudnya bulan Agustus akhir atau Septemberan lah baru akan ada tatap muka untuk kalian. Nah, terus di kelas 11 kalian akan mempelajari kejuruannya yang untuk unit kompetensi karena ada proyek kreatif kewirausahaan. Nah, cuma 2 itu. Kalau kalian nanya, Bu, kapan misalkan nanti kami magang? Jadi di SMK itu ada magangnya. Kalau dulu di yang tahun-tahun angkatan lalu itu 2 kali magang, di kelas 11 sama di kelas 12. Tapi untuk kalian itu magangnya di kelas 12 semester akhir, semester yang terakhir, semester 6-nya itu untuk yang kalian nanti. Nah, terus perhatikan ya, untuk yang kejuruan KKM minimal 75. Hampir semua kita di SMK minimal 75. Jadi untuk kejuruan dia minimal 75. Satu saja kalau kalian tidak mencapai KKM, satu mapel saja kalian tidak mencapai KKM, kalian tidak naik kelas. Jadi tolong perhatikan itu. Mapel yang lain juga seperti itu. Mapel umum minimal 2, tapi kalau mapel kejuruan satu saja kalian tidak naik kelas. Semester 1 atau semester 2. Jadi kalian harus mencapai KKM tersebut. Oke, pembelajarannya. Oke, sebentar. Untuk pembelajaran yang dasar-dasar keahlian, apa sih yang akan kalian pelajari nanti? Akan Ibu uraikan sedikit di sini. Oke, ini kelihatan ya. Nah, kalau yang tadi, dulu namanya simulasi komunikasi digital, sekarang namanya tadi logika dan teknologi digital. Itu. Kalau dulu 3 jam, sekarang kalian akan mendapat 4 jam. 4 jam pembelajaran. Nah, terus untuk kelas 10 kalian akan mempelajari tinjauan seni, dasar-dasar kreativitas, dasar-dasar seni rupa, gambar, dan sketsa. Kalau dulu itu gabungannya banyak, sekarang 6 jam. 6 jam untuk dasar kejuruan, kalian mempelajari dasar-dasar kreativitas, tinjauan seni, gambar, dan sketsa tersebut. Nanti akan ada ibunya yang akan Ibu untuk mapel berurutnya akan menjelaskan, nanti namanya Ibu Vicky untuk kelas 10. Oke, terus ini akan dipelajarinya, tapi mungkin nanti akan ada jelaskan lebih lanjut sama guru mapelnya nanti. Oke, Ibu tutup dulu.
Oke, mungkin itu yang Ibu deskan sedikit. Ada pertanyaan nggak dari kalian dulu? Kali aja ada yang masih bingung, ada yang mau nanya, ada yang penasaran atau gimana, silahkan ditanyakan. Ya, dari peserta didik ada yang ingin tanyakan tentang multimedia kalau ingin mendalami dan masih bingung tentang jurusan multimedia itu ngapain aja. Jurusan TKP. Terus dari peserta didik ada yang ingin tanyakan dari yang Ibu bahas tadi. Ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin tanya. Ayo jangan malu-malu kalau ada yang ingin tanya. Kalau Ibu nanti mungkin nggak ngajar di kelas 10 ya. Kalau Ibu ngajarnya di kelas 11 atau di kelas 12. Jadi kita ketemunya di kelas 11 atau kelas 12. Tapi pasti Ibu akan mengenal kalian. Karena Ibu akan ada di grup kalian, ada di grup ortu kalian. Kalau bermasalah pasti ngadepnya ke Ibu juga. Jadi tapi tolong jangan bermasalah ya, baik-baik aja semuanya. Ada yang ingin tanyakan? Kalau kemarin ya, kalau via WA, kemarin ada yang nanya ke Ibu, entah orang tua siapa. Nanya, Bu, spesifikasi untuk laptop MM berapa Bu? Gimana Bu? Kayak gitu. Oke, kemarin sudah Ibu jawab sih yang nanya via WA untuk spesifikasinya gimana. Tapi secara umum, kalau kalian misalkan datang ke toko komputer, toko laptop, tanya aja langsung. Cari aja, Pak, cari laptop multimedia, pasti mereka udah tahu. Kalau untuk spesifikasi minimumnya Core i3 bisa RAM 4 GB sanggup, karena nah nanti aplikasi yang kalian pakai itu nanti adalah Corel atau Adobe Illustrator. Jadi silahkan dari sekarang kalau kalian mau searching tentang apa itu desain komunikasi visual, silahkan googling. Apa sih, bagaimana sih nginstal Corel, yang punya laptop ya, silahkan diinstal. Yang mau pakai Adobe Illustrator, gimana sih nginstalnya, silahkan install. Apalagi zaman sekarang, kalau kalian belajar kan gampang banget tuh. Tinggal searching di YouTube, cari, dan ya gampang lah, mau download juga enak. Kalau misalnya nggak bisa, nanti di sekolah juga ada untuk bantu menginstalnya. Jadi kalau untuk nanya tentang laptop, untuk kelas 10 semester 1 sebenarnya tidak diwajibkan. Tapi untuk misalkan tatap muka praktikum diharapkan ada membawa, entah itu pinjam atau gimana, terserah ya. Gimana, ada yang ditanyakan lagi? Kalau sempat, ya. Ayo dari peserta didik ada yang ingin ditanyakan soal jurusan TKP ini. Kalau mau lewat via chat yang ada di Zoom ini, silakan. Sudah, alhamdulillah. Oke, berarti itu ada chat satu itu. Alright. Oh, itu. Oke, kalau misalnya tidak ada bertanya, Ibu lanjutkan sedikit ya. Oke, seperti yang dikatakan Pak Sofyan tadi, kalian sekarang
sudah menjadi siswa SMK, siswa kejuruan, siswa sekolah menengah atas lah untuk tingkat satuannya. Jadi tolong jangan bersikap seperti anak SMP lagi yang bajunya putih biru. Jangan bersikap seperti anak yang harus dibimbing, minta digawil lah. Kalau misalkan ada tugas, tolong segera kerjakan. Jangan misalkan ditunda-tunda, nanti numpuk jadi banyak. Banyak kasus seperti itu yang akhirnya membuat mereka terkendala untuk kenaikan kelas. Ujung-ujungnya nanti tidak naik. Karena di SMK beda ya, mungkin sama di SMP. Kalau di SMP mungkin guru-gurunya masih lunak, masih dipusuti lah kalau kalian. Kalau di SMK tidak, kalian sudah diajak berlari. Karena kalian sudah bisa berjalan lah, anggapannya sudah bisa berjalan. Sudah, jadi untuk di SMK diajak lari, gimana sih supaya gimana lebih maju gitu. Gimana kalian bisa menguasai kompetensi tersebut. Jadi jangan misalkan diam atau sifat yang malu-malu itu coba dikurangi sedikit, soalnya kalau kalian seperti itu ya susah nanti ke depannya. Jadi kalau ada yang ditanyakan seperti ini, tanyakan aja. Ibu kadang mungkin dia mencatat namanya siapa, kadang apa juga kan ibu sama kalian. Dan tolong untuk tata tertib nanti ditaati ya. Untuk misalkan nanti ibu ada jadwal tatap muka, rambutnya tolong dirapikan. Oke, rambutnya kalau SMK itu minimal SKI 2. Ya itu. Yang pertama ABRI, SKI 1 malah. Dia tolong tertibkan seperti itu. Kalau tidak bisa dititipkan sendiri-sendiri, nanti sekolah yang akan menitipkannya. Tapi tolong dibantu kalian sendiri aja yang bisa menitipkan diri sendiri dulu. Itu sekilas tentang DKV dan DKV tadi ya. Kalau ibu ngomongnya sekarang langsung ke DKV aja. Jadi kalian kelas 10 DKV, bukan 10 MM lagi. Jadi kalian ceritanya itu jurusan baru lah, yang akan mempelajari desain lebih banyak lagi, lebih rinci mempelajari desainnya. Seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Ibu bingung kehabisan bahan nih, kalau kalian tidak ada yang nanya. Ayo, ada yang ingin ditanyakan? Masalah jurusan DKP. Di luar itu sih nggak apa-apa sih, mau nanya tentang MM-nya, mau nanya tentang magangnya, mau nanya tentang laptopnya, mau nanya tentang apa yuk, kayak pakai bu belajarnya, kayak apa ya, nanti akan dijelaskan sedikit. Oke, ini ada yang bertanya, menggunakan laptop tuh wajibnya kelas berapa Bu? Sebenarnya dari kelas 10 juga sudah wajib sih menggunakan laptop, karena kita di SMK kebanyakan tugasnya itu kan sudah online. Terus ada juga nanti tugas yang mungkin untuk pembelajaran umum, ada yang mungkin menyuruh bikin presentasi, ada yang menyuruh bikin laporan di Word, macam-macam sih. Tapi kalau untuk kejuruannya nanti untuk dasar kejuruan banyak teori. Untuk di bulan pertama, bulan kedua kita ngasih teori dulu nih, pemahaman ke kalian. Nah nanti di bulan ketiga di semester yang ini ya, jadi kira-kira bulan apa tuh? Bulan September mungkin sudah ada tatap muka untuk kalian. Tatap muka berarti bawa laptop, tapi ibu tidak mewajibkan kalian harus punya laptop. Boleh minjam silahkan, asal bisa menjaga, misalkan punya teman, asal bisa menjaga, misalkan kalau mau berdua punya kawan ya sementara dulu nggak apa-apa. Kalau wajibnya ya mungkin semester 2 lah sudah harus ada gitu, harus ada yang bukan wajib punya ya, tapi wajib ada bisa menggunakan. Jadi misalkan siswa ngumpul tugas itu bisa mengerjakan, mau nebeng kawan kan gak apa-apa. Soalnya kalau kebanyakan tugas desain itu pasti di Corel atau di Illustrator dan disuruh kumpul. Jadi kan pakai aplikasi tuh. Kalau aplikasi berarti kalian harus install di laptopnya. Begitu. Terus Bu, ada yang bertanya juga,
Untuk software yang digunakan untuk pembelajaran desain grafis apa aja, Bu? Kalau untuk desain grafis itu memakainya Corel Draw, terus memakai Adobe Illustrator, bisa juga menggunakan Adobe Photoshop. Kalau kalian mau searching dari sekarang silahkan, mau download dari sekarang aplikasinya silahkan. Jadi dari sekarang sudah bisa tuh, sudah ngutak-atik lah. Jadi orang lain mungkin belum, kalian sudah bisa, alhamdulillah kayak itu. Tuh. Ada lagi? Kalau kelas 10, Bu, menggambar desain itu manual atau langsung pakai software? Nah, untuk kelas 10 karena tadi ada pembelajaran gambar dan sketsa, jadi awalnya kalian harus mendesain di kertas dulu, entah itu di buku gambar atau di kertas HPS. Tuh, nanti diajarkan sama gurunya. Nggak mesti harus sama persis, nggak juga, tapi nanti diajarkan kok. Semuanya kita akan diajarkan dari awal sama sekali. Bagaimana menggambar sketsa, bagaimana menggambar desain yang bagus, bagaimana mengaplikasikan gambar desain di kertas manual menjadi hasil jadi di software supaya semirip mungkin. Itu akan diajarkan. Oke, ada lagi? Apakah ada selain desain yang dipelajari di jurusan DKV? Selain desain grafis yang dipelajari di DKV, kalau untuk DKV karena ini baru ya, di kelas 10, untuk dasar awal kalian kelas 10 mempelajarinya masih seputar desain grafis. Kalau untuk kalau video jelas tidak ada. Kalau video tidak ada, itu kemungkinan di film. Kalau untuk animasi juga tidak ada pembelajaran animasi. Kalau untuk foto mungkin nanti di kelas 11 ada sedikit pembelajaran foto, bagaimana menggabungkan foto ke dalam desain. Nah itu. Apalagi sama satu lagi Bu, ulun mau nanya untuk spesifikasi laptop tadi apa Bu? Spesifikasi laptop minimum ya, kalau Ibu sebutkan Core i3 untuk desain grafis bisa lah. Prosesornya Core i3 bisa, RAM-nya minimal 4 GB bisa. Ini Ibu sebutkan minimal ya. RAM-nya 4 GB bisa, hard disk-nya 500 tera bisa lah. Untuk spesifikasi minimum, kalian nanya aja ke tokonya, langsung bisa tahu kok mereka. Itu minimum ya. Kalau yang Ibu anjurkan sih setinggi-tingginya. Kalau minimum itu sanggup aja insya Allah. Ada lagi yang ingin tanyakan? Ya, makasih Bu, sama-sama. Nanti ini belum pembagian kelas ya Pak? Belum, oke. Oke, ada yang lagi yang tanyakan? Ini pada sopan seberataan lah mengeluarkan suara, jadi pakai chat semua. Rambutnya masih ada yang panjang nih kalau Ibu lihat di foto. Tolong dirapikan ya nanti. Iya tuh, Albi Weldani, wis rambutnya keren. Nanti dirapikan ya, Albi. Albi Weldani, nggih Bu, nggih Bu. Nggih Bu, nggih. Nggih Bu, ya. Apalagi ya? Ada yang tanyakan lagi? Bu, amun kalau tapi bisa pakai laptop dilajari lah Bu. Ya iyalah dilajari. Kalau laptop itu kalau bisa dilajari kan kebanyakan kalian memakai, kebanyakan mudah ya pasti bisa lah. Kan bagaimana main HP aja awalnya kan bisa kan jadi bisa. Gampang kok main laptop itu, kayak tinggal picik-picik aja. Semuanya kan diajari kok dari awal. Kelas 10 nanti ya Bu Kiki. Bu Kiki Octavia 6 jam. 6 jam itu daringnya, atau tatap mukanya paling maksimal. Nanti kita kalau tatap muka maksimal 2 jam ya, tapi nanti ibu bicarakan dulu apakah kalau masih teori memang nggak perlu untuk tatap muka, kan bisa nanti di learning, tapi untuk
Kalau misalkan sudah ada prakteknya baru kalian turun. Kalau memang mengharuskan memakai aplikasi. Magang kapan? Kelas 12 semester 2. Berarti itu mau ujian. Mau ujian nanti. Jadi kelas 10, kelas 11, kelas 12, semester 1, semester 2 baru magang. Dan itu 4 bulan. 4 bulan ya. Baru selesai magang langsung ujian. Masih lama kalau magangnya. Bu, kalau tidak bisa menggambar menu nanti diajari ya Bu? Ya, iya diajari. Bisa menjiplak boleh juga. Coba Pak. Namanya awal itu semuanya digampangkan. Nanti sama kenalan sama Ibu Kiki Octavia nanti. Nanti Sidin pasti ada pembelajaran Zoom. Jadi kuotanya jangan dihabiskan. Apalagi? Ada yang ingin tanyakan lagi? Bu, untuk baju jurusannya kan multimedia itu diganti jadi DKV kah Bu? Kada sementara. Itu sudah ya? Tetap kalau untuk baju jurusan tetap karena ini perubahannya baru saja dan bukan baru saja baru beberapa yang lalu ya, mungkin setelah kalian mendaftar baru ada kejelasan tentang kurikulum baru ini. Untuk baju karena sudah tetap multimedia. Nama kalian tetap gimana ya? Tetap 10 DKV mungkin garis miring multimedia gitu. Karena kelas 11 kelas 12 kalian masih di bawah multimedia. Tuh. Laptop wajib beli kelas berapa? Wajib beli terserah Bu Hanikam kelas berapa. Tapi pas praktek harus ada. Pas waktu ngerjakan tugas harus ngumpul. Nah, itu aja. Wajib belinya terserah Bu Hanikam. Bila kah? Tapi pas praktek harus membawa ada. Pas ada tugas wajib dikerjakan dan dikumpul. Nah, itu aja ya Ibu. Ibu pada mewajibkan kok untuk membeli. Tapi wajib ada. Oke, ada lagi? Kalau ada yang tanyakan tentang magang, Tadi sudah adanya magang ya, magang kelas 12. Kayaknya kelas 3 pas anak lulus. Untung magang ujian. Habis ujian begawi. Nah, mungkin perubahan kurikulum ini bagus sih kalau menurut Ibu kelas 12. Kenapa? Karena dari yang pengalaman kelas 11, kelas 12 magang itu sudah banyak yang direkrut langsung menjadi pegawainya, langsung disuruh begawi di situ. Jadinya sekolahnya jadi bengkalai gitu. Nah, jadinya karena turun, kenapa jadi kada turun begawi Bu langsung ditarik Bu jadi pegawai di situ. Nah, itu enaknya SMK. Kalau kalian magang di tempat memang enak dan orangnya memang suka sama kalian, kalau kalian kerjaannya memang bagus gitu, itu kalian langsung direkrut tuh jadi pegawainya, langsung begawi. Magang biasanya di tempat mana saja Bu? Kalau untuk DKV ya berarti lebih ke desain grafis, berarti lebih ke digital printing. Tapi boleh aja sih ke lain kalau memang minatnya yang lain, tapi bukan ke kedinasan ya. Ibu sangat melarang kalau magang di kedinasan. Karena kalau kedinasan itu kompetensinya tidak maksimal. Kalau kedinasan kalian cuma disuruh mengetik Word biasanya, mengetik Excel. Tapi kalau kalian memang kedinasannya dipadahi, nanti Bu akan kami suruh mendesain, akan kami suruh video, oke, nggak apa-apa. Boleh seperti itu, kedinasannya khusus gitu. Jadi lebih ke desain digital printing, boleh. Ada yang magang di fotografi, ada yang magang di videografi, banyak kok, luas. Ada lagi? Ini pertanyaannya sudah magang-magang, udah masih lawas loh. Jalani aja dulu sekolahnya. Ada lagi yang tanyakan? pas dari tadi ada yang ingin tanyakan tentang DKV?
tidak ada berarti sudah cukup jelas ya. Kalau masih ada silakan tanyakan. Oh, tidak ada lagi. Tidak ada tambahan pertanyaan. Oke. Oke. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin nanti lebih detailnya bisa chat ke Ibu kalau misalkan masih supan. WA Ibu ada di grup kalian, nanti kalian juga akan dibagi kelas. Nanti akan ada Ibu juga di sana. Apa-apa nanti bisa ditanyakan aja ya. Tapi tolong kalau misalkan kalian mau ngechat Ibu, tolong perkenalan lah. Ngechat siapapun sih sebenarnya, ngechat guru-guru yang ada di sekolah, ngechat siapapun yang di sekolah. Perkenalan dulu, jangan Bu Betakun, jangan langsung kita siapa, kan nggak kenal. Jadi perkenalan, Bu Ulun namanya sekian dari kelas sekian, kayak gitu. Karena Ibu kebiasaan kalau nggak memperkenalkan nama, Ibu bingung dulu ini siapa. Bisa kalau Ibu jawab bisa juga. Jadi harus sopan santunnya dalam berchat itu harus ada lah. Diingat itu kelas, apalagi ada kalian mau kelas 10. Oke. Kalau tidak ada yang tanyakan, Ibu sekian yang Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Alhamdulillah kalian masih semangat, terus semangat ya. Sampai nanti pembelajaran berlangsung, sampai nanti kelas 3 berakhir, sampai lulus lah. Tetap semangat, jangan terhalang sama pandemi. Oke, kalian masih kelas 10, masih harus berjuang, masih banyak yang harus dipelajari, jadi harus tetap semangat, jangan loyo ya. Ibu berdoa mudah-mudahan kalian semangatnya masih sama seperti sekarang sampai nanti akhir semester, sampai kenaikan kelas, sampai lulus nanti. Oke, semoga tetap sehat ya, jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan, stay step semuanya. Ibu pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Mutia atas materi yang diberikan. Semoga materi yang beliau sampaikan semoga bisa bermanfaat dan bisa dipahami. Sebelum menutup acara pada hari ini, marilah kita mendengarkan lagu Garuda Pancasila. Untuk para peserta dimohon untuk tetap menyalakan kameranya. Tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Apabila ada salah kata maupun perbuatan, mohon dimaafkan. Saya Andri Sumardi, selaku moderator pada hari ini, izin pamit terlebih dulu. Saya hilap, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.